Halo Sobat Sport News Indonesia, kembali ke channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Indonesia U17 secara mengejutkan mampu mengalahkan tim kuat Korea Selatan. Favorit juara Korea Selatan yang menempati pot 1 di Piala Asia U17 2025 ini. Tentu kemenangan ini membawa kekagetan ya, media-media luar negeri ya. Mereka heboh. Ya, mereka tidak menyangka timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Media Vietnam kaget ya, nggak menyangka. Dan media Malaysia, media Thailand, ya, media Korea Selatan juga sama, tidak menyangka. Ini adalah kekalahan terkonyol Korea Selatan atas timnas Indonesia. Mereka masih tidak percaya timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan netizen Indonesia, pecinta bola Indonesia sangat mengagumi ya, mengeluh-elukan timnas Indonesia U17 ini karena bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan Indonesia selangkah lagi bisa maju ke Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Nah, namun timnas Indonesia harus hati-hati. Timnas Indonesia belum lolos ke babak 8 besar. Timnas Indonesia U17 belum lolos ke Piala Dunia. Dan ini baru pertandingan awal. Jangan sampai timnas Indonesia terbang ya, melayang karena berbagai macam pujian sangat dielu-elukan oleh pecinta timnas Indonesia. Dan sejarah mencatat timnas Indonesia memang sangat lemah ya apabila telah dielu-elukan, telah dipuji oleh supporter timnas Indonesia. Mereka menjadi jumawa dan mereka biasanya penampilannya akan menurun, dan ini yang akan dihindari ya, harus dihindari oleh pemain-pemain skuad timnas Indonesia U17. Apalagi mereka masih sangat muda dan masih sangat rawan sekali ya demam panggung. Dan kita ingat ketika timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin, semua dunia menatap Indonesia. Netizen Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia mengeluhkan timnas Indonesia U23 kala itu, menyanjung tinggi timnas Indonesia U23 kala itu. Ya, media-media asing, media-media Indonesia semuanya membahas tentang kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U23, dan Indonesia selangkah lagi lolos ke Olimpiade 2024. Namun apa yang terjadi setelah itu? Penampilan timnas Indonesia menurun ya. Ketika berhadapan dengan Uzbekistan, kita kalah telak ya. Permainan kita tidak seperti saat menghadapi Korea Selatan. Ya. Saat pertandingan di babak playoff, permainan kita juga tidak sebaik ketika menghadapi Korea Selatan. Ya, ini yang harus dihindari. Ya, permainan atau mental-mental anak muda ya, mental-mental anak-anak timnas U17 ini masih sangat labil. Jadi ya mudah-mudahan manajemen timnas Indonesia bisa mengatasi ini ya, mendatangkan dokter-dokter psikolog yang memang jago dalam memberikan masukan-masukan ya, supaya mental mereka tidak drop. Ya, jangankan timnas Indonesia U23 ya, timnas senior, ketika kita mendapatkan 3 poin di awal ya, imbang melawan Arab Saudi, imbang melawan Australia ya, imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia begitu percaya diri. Timnas Indonesia mendapat pujian dan timnas Indonesia mendapat sanjungan yang luar biasa dari media-media asing, dari media Indonesia, dari supporter timnas Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Melawan tim yang dianggap paling lemah, Cina, timnas Indonesia merasa terbang ya, merasa di atas angin, dan akhirnya Indonesia kalah dari Cina. Ya.
Di situ Indonesia dimaki habis-habisan, Indonesia dikritik habis-habisan. Lanjut menghadapi Jepang, kita juga kalah, dikritik habis-habisan ya. Bahkan ada tagar pelatih saat itu disuruh out. Namun saat timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi, sanjungan datang kembali, ya, pujian datang kembali. Dan Indonesia kala itu mendapatkan tekanan yang sangat besar, tetapi Indonesia bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Nah, saat menghadapi Australia, kita juga datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, ya. Ketambahan amunisi baru, ya. Semua media juga yakin Indonesia setidaknya meraih hasil seri. Tetapi apa yang terjadi? Kita dibantai oleh Australia, dan tekanan begitu besar kepada pelatih Patty Kluivert, kepada skuad timnas Indonesia, dan dijawab di GBK bisa mengalahkan Bahrain. Jadi memang Indonesia itu ya dari segala kelompok umur belum stabil, ya, emosionalnya belum stabil, penampilannya belum stabil, ya. Begitu mendapat pujian, penampilan malah menurun. Begitu mendapat cacian, penampilan malah menanjak. Dan itulah timnas Indonesia. Dan saya tidak inginkan timnas Indonesia U17 ini menjadi korban berikutnya, ya, menjadi meremehkan lawan dan akhirnya akan menyesal kemudian. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi mereka masih sangat rawan sekali. Mental mereka belum kuat, ya. Mereka belum kuat menerima pujian, mereka belum kuat menerima sanjungan, ya. Mereka harus hati-hati. Besok ya, hari Senin akan berhadapan dengan Yaman. Walaupun secara peringkat timnas Indonesia ada di atas Yaman, tetapi Yaman ini sekarang adalah tim yang sangat baik. Perkembangan sepak bola Yaman sangat baik sekarang ini. Dan Indonesia harus waspada, Indonesia harus hati-hati akan kekuatan timnas Yaman, ya. Karena kalau Indonesia sampai kepleset saat melawan Yaman, bukan tidak mungkin kemenangan atas Korea Selatan tidak bisa membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya. Timnas Indonesia harus menganggap pertandingan melawan Yaman sama pentingnya, ya, dengan pertandingan final. Pertandingan melawan Afghanistan selanjutnya juga harus dianggap sebagai pertandingan final. Jangan sampai timnas Indonesia merendahkan, jangan sampai timnas Indonesia meremehkan kekuatan dari Yaman dan Afghanistan. Walaupun Indonesia sudah mengalahkan tim terkuat di grup, yaitu Korea Selatan, tetapi timnas Indonesia belum lolos ke babak 8 besar. Timnas Indonesia masih harus bertanding melawan Yaman dan Afghanistan. Dan jangan sampai pujian, ya, sanjungan yang diterima oleh timnas Indonesia ketika mengalahkan Korea Selatan menjadi bumerang kepada mental dari anak-anak timnas U17 Indonesia, ya. Jangan sampai Indonesia U17 tetap harus menapakkan kaki, tetap harus menatap masa depan, menatap pertandingan berikutnya dengan semangat yang tinggi, ya. Jangan sampai merendahkan apalagi menyepelekan Yaman dan Afghanistan, ya. Mudah-mudahan ya manajemen timnas Indonesia U17 dapat mengatasi, ya, demam panggung pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang menerima begitu banyak pujian, menerima begitu banyak sanjungan, ya, dari media Indonesia, dari netizen Indonesia, dari media asing, ya. Semua tertuju kepada timnas Indonesia U17, ya. Karena sebentar lagi timnas Indonesia U17 akan menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, ya. Karena sebelumnya Indonesia juga lolos ke Piala Dunia U17, tetapi karena Indonesia menjadi tuan rumah. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia mentalnya tetap terjaga, semangatnya tetap terjaga, dan nanti di hari Senin
bisa mengalahkan Yaman dan selanjutnya juga bisa mengalahkan Afghanistan, sehingga Indonesia lolos ke babak 18, ke babak 8 besar sebagai juara grup. Ya, saya yakin Indonesia bisa.